Bosku, selamat pagi dan selamat datang di podcast Hello Problem, karena setiap masalah harus dihadapi. Kenalin, nama aku Sevia yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini, dan juga ada teman-teman kita dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Kak Justisia, ada Kak Alvin juga. Mungkin boleh dinyalain kameranya, Kak, supaya penontonnya juga tahu nih. Halo, Kak. Halo. Gimana Halo. kabarnya, Kak Justi sama Kak Alvin? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Kali ini nggak berdua lagi ya, beda tempat sudah. Beda tempat. Hujan soalnya, hujan. Oh iya, hujan nggak bisa bareng gitu. Iya. Oke, ini mungkin pendengar bakal bertanya-tanya juga karena ada satu orang yang di sini yang off cam. Jadi Via kenalin dulu. Ini salah satu guest star kita yang bakal ikutan sharing tentang tema hari ini di podcast kita yang terakhir sayangnya. Cuma mungkin buat teman-teman masih tetap bisa bertanya-tanya kan ya, Kak? Ke Iya, Instagramnya PMM UMM Balikpapan ya. Iya, langsung Oke. aja. Halo Kak Nabila. Halo semuanya. Hai. Gila. Jadi tema kita hari ini itu pentingnya komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, untuk memulai pembicaraan kita terkait tema itu, Via mau nanya dulu nih sama gue starnya ya. Iya. Via mau nanya dulu sama Kak Nabila. Kak Nabila deket nggak sama orang tuanya? Dibilang deket banget enggak, tapi dibilang nggak deket juga enggak. Jadi kayak, ya kalau misal lagi Biasa butuh aja gitu cerita ya deket, kayak gitu loh. Dan itu dua-duanya? Iya, dua-duanya. Sama aja sih kayak Via juga gitu. Cuma kalau Via pribadi itu lebih dominan ke ibu deh kayaknya. Kalau Via tuh. Kayaknya Karena kan emang sama-sama begitu sih. cewek. Iya, Iya kan betul. ya? Iya. Sama cewek juga kan ya, Kak? Oke. Ini juga buat melanjutkan, ada pertanyaan dari teman-teman Instagram yang udah nanya terkait tema ini. Bagaimana sih caranya biar bisa terbuka ke orang tua? Misalnya kayak curhat atau cerita gitu. Kadang kan ada anak yang gengsian atau malu, tapi ceritanya ke orang tua sampai akhirnya tuh mendam sendiri. Nah, sebelum dijawab sama Kak Yusti sama Calvin, aku mau nanya dulu sama Kak Nabila. Kak Nabila pernah nggak sih kayak misalnya ada beban nih, ada yang pengen diceritain, tapi tuh kayak misalnya mungkin permasalahan anak muda kali ya. Jadi tuh kayak rasa gengsi atau nggak usah diceritain kali ya ke orang tua. Kakak pernah gitu nggak? Atau semuanya selalu terbuka sama orang tua? Kalau aku ngelihatnya tergantung masalahnya sih. Jadi kalau misalnya menurutku aku masih bisa nge-handle masalahnya, ya udah aku nggak cerita nggak apa-apa. Tapi ketika masalah-masalahnya udah kayak ribet, terus menurutku orang tua aku lebih punya pengalaman gitu ya. Jadi aku sharing aja sama mereka. Siapa tahu ketika aku sharing tuh aku dapat, oh kayaknya aku harus kayak gini nih. Jadi mungkin emang beberapa ada yang gengsi. Maksudnya gini, ketika kita mau ngobrol sama orang tua, pasti kayak ada rasa gengsi, canggung, terus bilang, ih masa kayak gitu aja cerita. Maksudnya kayak kita takut orang tua kita tuh berpikirnya beda-beda. Tapi biasanya kalau misal aku, ketika aku pengen cerita ke orang tua aku ceritanya kayak cerita yang singkat-singkat dulu. Kayak misalnya di kuliah lagi ada tugas kayak gini nih, ada kayak gitu. Jadi lebih ke intro-intro dulu, baru ketika udah mulai kayak kita sama-sama enjoy, nah baru kita cerita masalah utamanya. Kalau aku biasanya kayak gitu. Bener sih, bener. Rata-rata kalau kita anak muda pasti nggak langsung to the point gitu ya, ngomong ke Nah, orang tua. Pasti betul. kita ada awalan dulu nih, ada awalannya Nah, dulu supaya nggak langsung dijedar gitu ya. nah, Karena kita betul. nggak bakalan tahu nih responnya orang tua tuh bakal baik apa bakal kena omel balik nih gitu kan. Nah, Ya, kalau bener kan, jadi lebih fleksibel kan ya kalau ya, curhatnya itu tergantung gitu. ya. Kalau menurut Kak Justisia sama Calvin sendiri gimana menanggapi itu dari kacamata psikologis? Yang gimana itu? Bisa diulang nggak sih? Yang gimana sih caranya itu biar bisa terbuka? Kan kadang ada beberapa anak yang rasanya tuh pengen deket gitu sama orang tuanya, curhat. Tapi kan akhirnya gengsi, malu. Nah, itu supaya nggak kayak gitu tuh gimana? Kalau dari aku ya, kalau aku entah mungkin sedikit yang kayak aku terlalu dekat sama orang tuaku, terutama mamaku. Jadi betulan kayak aku menganggap mamaku itu kakakku aja. Jadi semua aku ceritain dari masalah yang gak penting sampai yang paling penting itu tuh dia tahu busuk-busuknya aku. Jadi kayak kalau aku mungkin juga dari kecil aku tuh kayak selalu cerita sama mamaku. Jadi kayak kalau sampai sekarang kalau nggak cerita itu tuh
kayak aneh, ujung-ujungnya pasti dicerita, awalnya ditutup-tutupin, pasti berapa hari kemudian tetap aja cerita kayak gitu. Mungkin kalau aku sih gini sih menurutku, kadang-kadang persepsi yang salah dari orang ya, dari anak muda atau orang yang masih kayak SMP atau apa, kadang dia nganggap kayaknya kalau aku cerita ke orang tua bakal dimarahin deh, kayak gitu kan, rata-rata kayak gitu kalau punya masalah. Nah, kalau menurutku kayak seburuk-buruknya apa yang ada masalah kita, orang tua itu mungkin marah, tapi marah itu di awal, pasti habis itu dia bakal bantu kita gitu loh, kalau menurutku loh ya. Kalau menurutku kalau semakin kita tutup-tutupin, itu malah kayak ketika orang tua tahu di endingnya malah makin susah gitu loh. Mending kayak diceritain aja, dan kayak seburuk-buruknya kita tuh tetap anaknya mereka gitu. Nggak mungkin juga mereka bakal ngebuang kita gitu loh. Kayak itu persepsi yang salah gitu loh kalau menurutku, kalau terlalu ditutup-tutupin. Kalau itu menurut aku sih, karena mungkin juga didikanku dari kecil selalu pokoknya apapun itu cerita aja ke mamaku. Memang aku nggak terlalu dekat ke papaku, tapi aku lebih dekat ke mamaku sih kalau aku gitu. Gak tau kalau Yusti gimana deh. Kalau Kak Yusti gimana? Kalau aku kalau ke orang tua tuh juga sama kayak Nabila, yang nggak seluas Alvin gitu, apapun diceritain. Jadi kalau versi aku tuh sama kayak Nabila tadi, kalau mau cerita jadi nggak langsung to the point. Kita tanya-tanya dulu atau gimana gitu kan. Terus nanti kita kalau emang cerita itu butuh solusinya, itu pasti cerita sih ujung-ujungnya. Kayak gitu. Bener-bener sih, kalau Via pribadi sih, kadang Via tambahin ini dulu nih, kalau mau curhat sama orang tua, terutama mama. Jadi kalau mau cerita dulu, ada satu hal yang Via sampein, jangan marah tapi ya, itu kata kodenya, jangan marah. Aku mau cerita tapi jangan marah gitu. Jadi kan udah dikasih tahu duluan. Nah, akhirnya orang tua juga jadinya makin kepo, kan apa nih, kenapa aku nggak boleh marah gitu. Jadi kayak sebenarnya yang bikin susah mungkin gengsiannya tuh, ada beberapa orang tua yang mungkin masih pikirannya tuh seperti zaman dulu, ya kan ya? Apalagi kan asalnya istilahnya zaman kita sama zaman orang tua kita tuh beda banget gitu ya. Kita lebih fleksibel, lebih yang kayak chill, santai gitu kan, sama bahkan bisa dibilang di umuran kayak kita gini, kalau zaman dulu tuh mainnya sama yang seumuran, kalau kita bahkan sekarang bisa temenan sama yang usianya tuh udah jauh lebih dewasa daripada kita gitu. Ya kan? Jadi kayak ya mungkin di bagian gengsi malunya tuh di bagian situ kali ya. Mungkin kalau dari tips dari Via sih, kalau Via pribadi jadi deket sama mamah itu karena ada suatu masalah dulu. Jadi ada masalah dulu, jadi akhirnya kayak ada di titik dimana kita bahasa itu heart to heart, dari hati ke hati gitu ya. Jadi kayak akhirnya ngeluarin unek-unek satu sama lain, nanyain jadi maunya gimana. Akhirnya mungkin orang tua juga sadar kali ya, anaknya semakin dewasa, itu bukan tipikal yang bisa terlalu mungkin langsung to the point dimarahin. Pasti langsung, maksudnya tuh kayak anaknya mungkin disuruh ngerasain dulu kali ya, jadi nanti bisa belajar sendiri gitu. Yang mungkin yang masih bikin orang jadi gengsi, malu buat cerita sama orang tuanya tuh karena orang tuanya mungkin masih terbawa dengan suasana zaman dulu kali ya, Kak, ya? Iya, bisa jadi. Karena zaman dulu itu kan tata keramanya yang bener-bener masih kental banget gitu ya. Benar. Kalau Via sih gitu. Nah, terus kita ngelanjutin nih. Abis dari gengsi, malu, terus ada tipikal lagi orang tua yang protektif. Nah, terutama di zaman kita ini kan zaman muda, yang kayak Viet bilang tadi, kita tuh chill, sukanya have fun, kerjaannya malam minggu, walaupun Via nggak terlalu sih. Ya pokoknya jalan lah ya, kerjanya tuh jalan, nongkrong gitu kan. Apalagi terutama cowok sih, cowok tuh paling sering kan, maksudnya tuh kayak nongkrong keluar terus setiap hari gitu loh ya. Nah, Via mau nanya nih sama Kak Nabila. Iya nih, bener kata Calvin kan. Kayaknya emang gitu, berpengalaman banget gitu. Relate gitu ya. Ini Via mau nanya sama Kak Nabila. Kak Nabila, orang tuanya Kak Nabila tuh termasuk yang protektif apa enggak? Tergantung sih. Jadi kalau misalnya kalau
Kalau aku, mereka boleh-boleh aja aku keluar malam, maksudnya enggak. Jadi mereka memperbolehkan aku untuk apa istilahnya kayak mau malming, mau nongkrong malam nggak apa-apa. Tapi jam 9 udah harus ada di rumah. Ya azan. Nggak apa-apa Kak. Pokoknya jam Berhenti 9 dulu udah ya. harus ada di rumah. Jadi ya ketika aku apa ya udah lewat itu ya udah aku harus terima konsekuensi, entah dimarahin atau gimana ya udah kayak sebenarnya protektif enggak juga sih, soalnya aku anak cewek sendiri, maksudnya aku anak tunggal, jadi kayak kalau misal keluar malam tuh pasti ditanyain kemana sama siapa, jadi lebih ke mereka, kalau menurutku mereka protektif karena mereka nggak mau anaknya kenapa-kenapa. Jadi kayak misal kalau misal kita jujur ke mereka, misal kita mau nongkrong nih di sini dari jam segini sampai jam segini, mereka ngebolehin kok, asalkan jelas gitu loh, bukan yang untuk kayak kita bilangnya mau nugas tapi ternyata kita dugem atau kita nongkrong. Nah kalau misalnya kayak gitu kan pasti orang tua juga was-was. Kalau menurutku gitu sih. Bener. Nah, bener banget sih katakan Nabila. Kalau Via pribadi itu juga kayak gitu persis. Jadi Via dibolehin kemana-mana asal tiap nyampe di tempat itu tuh nge-WA kayak, Mah udah sampai gitu, Pah udah sampai. Jadi kayak orang tua tuh tahu nih anak beneran nyampe gitu kan. Terus juga kayak ya jam malam, karena sama-sama perempuan jadi kayak dibatasi sampai jam 10 malam. Kecuali waktu itu Via ada kayak kerjaan, jadi di bagian tiketing gitu kan, suatu event, jadinya kan sampai tengah malam tuh. Tapi tetap kayak selalu komunikasinya dikabarin terus, udah kayak pacar sebenarnya ya, dikabarin terus gitu. Jadi emang penting banget sih, karena ya benar katakan Nabila, orang tua kita tuh nggak mau kita kenapa-kenapa. Nah, tapi Via mau nanya dulu nih, sebelum dengerin pendapatnya Kak Justisia sama Kak Alvin, Via mau nanya, maksudnya protektif itu sebenarnya gimana sih Kak? Orang tua yang protektif kan ada protektif sama overprotective. Nah, itu gimana perbedaannya? Perbedaan orang tua yang protektif dan overprotective ya. Nah, kalau misalnya overprotective, kita bicarain dulu protektif itu apa. Protektif itu kan artinya dia tuh menjaga dan mengawasi ketat lah ya, istilahnya tuh, bilangnya tuh. Jadi kalau misalnya protektif itu mengawasi atau menjaganya udah yang terlalu kayak ngekang gitu, berarti yang overprotective tuh yang lebih parah dari protektif itu sendiri. Kayak gitu, menurut aku. Alvin gimana? Kalau dari Kak Alvin gimana tuh Kak? Sebenarnya sama sih kayak Yusti. Cuma kalau menurutku yang overprotective itu ya memang yang terlalu berlebihan, tapi yang dia kalau misalnya dia sudah pulang ke rumahnya gitu, dia bakal kayak nggak boleh keluar rumah gitu. Bahkan dia cowok, bahkan kalau dia tuh sampai di situ kan ada telepon rumah, dia langsung ditelepon sama bapaknya, orang tuanya tuh kerja di luar kotanya, di luar kota dari rumah itu, jadi selalu ditelepon. Jadi kalau ketika dia nggak angkat telepon rumah, berarti tandanya dia nggak ada di rumah, kayak gitu. Itu menurutku sudah terlalu overprotective sih, kayak maksudku memang nggak boleh ya kayak keluar, kadang kan kita ada urusan, nggak mesti selalu main kayak gitu loh, bisa beli ini beli itu gitu. Tapi kan kadang kalau pas tiba-tiba dia ditelepon terus dia bilang juga alasannya beli, kan kadang-kadang bisa aja nggak percaya orang tuanya atau apa, jadi kayak itu terlalu overprotective sih, jadi kayak terlalu ngekang. Jadi itu ada dampaknya juga, kayak anak itu jadi nggak terlalu bisa kayak percaya diri atau gimana, itu juga ada gitu loh kalau terlalu ditekan sama orang tuanya, kayak nggak bisa apa ya ngomong pendapatnya atau apa, akhirnya takut lah ngomong pendapat ke orang tua, nanya pendapat gitu. Kalau aku sih gitu sih bedanya overprotective sama protektif. Kalau misalkan kayak yang kayak normal-normalnya yang kayak cewek-cewek kan, yang kayak Sevia sama Nabila atau sama Yusti kan, itu masih yang kayak protektif, tapi protektif yang kayak ibarat itu buat demi kebaikan kalian kayak gitu loh. Kalau yang overprotective itu yang udah parah banget sih kalau menurut. Benar. Tapi menurut Via sendiri ya, ada nggak sih kemungkinan orang tua tuh jadi overprotective karena mungkin misalnya kita habis ngelakuin sesuatu gitu. Jadinya akhirnya orang tua kita ini overprotective, yang tadinya mungkin dia nggak terlalu overprotective, jadi overprotective. Itu termasuk nggak sih Kak? Bisa kayak gitu. Tapi ada juga sebenarnya karena orang tuanya itu dulu didikannya itu juga digitukan. Jadi dia menyamakan cara mendidikan yang baik itu ya kayak gitu.
Nah, tapi Jadi kayak sistem balas dendam nggak sih? Sebenarnya, kenapa? Kayak sistem balas dendam nggak sih jadinya? Sebenarnya bukan sistem balas dendam, tapi lebih gini. Ketika misalnya nih orang tuanya tuh dulu yang dioverprotektifkan sama orang tuanya ini. Nah, akhirnya dia terus habis itu dengan sistem overprotective itu ternyata dia sukses. Nah, habis itu kayak dia nganggap, oh overprotective itu bisa bikin aku sukses. Nah, aku mau buat anakku tuh sukses kayak aku dengan cara overprotective, kayak gitu loh. Ada yang kayak akhirnya ada orang tua yang mungkin yang dulu overprotective sama orang tuanya, tapi dia sadar itu gak baik, dia akhirnya ke anaknya nanti itu ya bakal agak bebas, tapi nggak mungkin nggak bebas-bebas banget, tapi kayak masih ada batasan, tapi ya maksudnya nggak se-overprotective gitu. Kalau aku sih gitu menurut aku. Ada juga yang karena ada masalah yang ketahuan sama orang tuanya dan itu masalahnya mungkin berat, akhirnya jadi overprotective. Ada juga kenalanku yang kayak gitu. Gitu sih. Iya, itu benar. Nah, berarti benar-benar. Itu yang kalau misalnya ada masalah terus orang tuanya yang biasa aja terus jadi overprotective itu kan orang tuanya tuh kayak kehilangan kepercayaan dari anak itu kan. Benar. Nah, jadi makanya orang tua itu berubah jadi yang biasa, berubah jadi kayak overprotective itu tadi untuk menjaga anak ya, karena anaknya dikasih kebebasan tuh kayak semena-mena itu kata. Iya, benar. Kayak gitu sih. Wih, aku kayak mendukung banget ya, benar. Karena iya sih benar. Karena orang tuanya Via itu juga bilang gitu. Maksudnya mama ini bolehin kamu gini, bolehin gitu, tapi kamu harus bisa jaga kepercayaannya mama gitu. Kalau kamu nggak bisa ya ada konsekuensinya gitu. Jadi ya emang bener sih kalau misalnya kita pengen mungkin kita lebih introspeksi diri dulu lagi kali ya Kak. Sebelum kita benar-benar apakah orang tua kita ini overprotective karena emang karakteristiknya seperti itu atau memang dari sebelumnya tuh kita emang ada salah gitu atau kita itu nggak menjaga kepercayaannya dengan baik, akhirnya orang tua kita jadi nggak percaya lagi sama kita gitu. Emang paling penting sih kepercayaan itu guys. Terus ini kita ngomong soal tadi ngelanjutin sih dari pembicaraannya Kak Alvin. Terus kan tadi ada dibilang ada beberapa orang tua yang misalnya sebelumnya dia tuh dididik dengan disiplin, akhirnya dia nerusin ke anaknya itu disiplin juga gitu. Padahal menurut Via sendiri karakteristik anak-anak itu kan beda, setiap anak itu beda. Plus ditambah lagi zaman udah berubah nih gitu kan. Nah terus mungkin di zaman sekarang nih ya, yang di zaman sekarang mungkin kakak-kakak juga denger kali ya, mungkin atau jangan-jangan di beberapa teman-temannya kakak udah ada yang nikah muda gitu-gitu kan. Banyak Banyak, wah kena Bila nyaut sih. Banyak ya kayaknya ya. Di seumurnya Via aja udah banyak loh gitu. Udah Jadi punya anak 2 malah. Wih, buset 2 ya. Wah, ngeri juga ternyata ya. Jadi mungkin kita Via mau nanya nih mungkin ke Kak Nabila, ke Kak Yustisi ya, ke Kak Alvin juga. Tips buat calon orang tua biar jadi orang tua yang baik buat anaknya tuh gimana? Terutama di kondisi zaman yang sekarang udah bener-bener berbeda gitu. Buat Kak Nabila dulu deh. Kalau menurut Kak Nabila gimana tuh? Apa ya? Kalau menurutku apa ya istilahnya, ketika orang tua ingin apa istilahnya ya, kayak jadi orang tua itu nggak bisa menganggap dia orang tua dia anak, maksudnya anaknya tuh anak, jadi kayak dia itu harus merubah mindset itu. Jadi kayak misalnya ya orang tua dan anak emang kayak istilahnya kita punya kayak ya kita emang harus tata krama sama orang tua, maksudnya orang tua lebih istilahnya orang yang kita hormati, tapi orang tua juga nggak boleh punya mindset kamu kan anakku, kamu harus ngikutin apa kataku. Karena menurutku mindset itu tuh udah harus dirubah, karena zaman sekarang tuh udah beda. Ketika orang tua punya mindset kayak gitu, otomatis anaknya akan merasa, kok orang tuaku kayak gitu ya. Padahal kalau menurutku ya, maksudnya anak-anak yang seumuran kita, itu tuh pasti mau pendapatnya didengerin. Jadi kayak misalnya kita melakukan kesalahan, orang tua kita marahin kita, tapi anaknya tuh juga mau ketika pendapatnya didengerin. Jadi lebih ke sharing gitu loh, bukan pure orang tuanya marahin anaknya, kamu tuh kayak gitu, kamu tuh gak dengerin mama, lalala, kayak gitu. Karena menurutku ketika anaknya dimarahin tanpa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya dia,
otomatis dia akan mendem pendapatnya sendiri. Ketika dia mendem, ya terus dia akan berpikir, kemarin aja aku mau ngomongin pendapatku aja nggak dibolehin. Jadi ya udah besok aku nggak mau lagi. Padahal kalau menurutku hubungan parenting itu harus dari dua belah pihak. Jadi dari orang tuanya dan dari anaknya juga. Jadi kayak mereka tuh sama-sama, maksudnya orang tuanya emang punya, orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya. Tapi kadang tuh orang tua berpikir, menurutku ini yang terlalu baik buat mereka. Tapi dia nggak bertanya kepada anaknya apakah ini yang terbaik atau nggak. Jadi menurutku lebih ke apa istilahnya? Lebih ke ada ya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau menurutku buat orang tua muda kayak yang baru nikah gitu, menurutku komunikasi sama anak itu paling penting banget. Kayak yang tadi Alvin bilang, kalau misal dia dari kecil udah dididik untuk bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi ketika dia ada masalah, ya udah dia sharing aja gitu. Jadi kan menurutku komunikasi itu salah satu yang paling penting dalam hubungan orang tua dan anak. Karena kalau misal anaknya udah takut sama orang tuanya, ya udah dia mau bohong, dia mau apa juga, ya udahlah nggak apa-apa daripada aku dimarahin. Kalau menurutku kayak gitu. Benar. Kalau dari Kak Justisia sendiri, gimana Kak? Benar sih, udah yang dibilangin Nabila, kalau misalnya kita bakal jadi orang tua nanti, calon-calon orang tua nih, kita tuh harus bisa menjaga komunikasi yang baik sama anak kita nanti. Pokoknya apapun itu dibicarain sama-sama. Jangan tertutup istilahnya tuh. Jadi kita sama-sama tahu apa yang mau diinginkan. Terus nanti kan kebanyakan orang tua di Indonesia tuh kayak yang apa ya istilahnya tuh, nggak mendengarkan pendapat dari anak. Iya benar. Kan biasanya. Nah itu biasanya tuh gara-gara si orang tuanya mau itu tuh yang terbaik buat anaknya itu sendiri kan. Jadinya buat nanti calon orang tua ke depannya tuh ya pokoknya komunikasi yang dijaga tuh, terus open minded. Benar. Kayak gitu. Benar. Karena zaman sekarang tuh emang dibutuhin banget ya. Nggak cuma orang tua, tapi anak mudanya juga harus open minded. Tapi yang paling penting itu open minded, tapi juga ada tata keramanya, ya enggak Kak? Iya benar. Kalau Calvin nih, yang sangat berpengalaman dari kecil, gimana nih? Mungkin pesan-pesannya nih, gimana nih buat orang tua muda? Ini sebenarnya tadi udah dijelasin panjang lebar juga sama Yusti sama Nabila ya. Itu sudah kayak udah ngambil hampir sebagian yang aku mau ngomongin, tapi ya udah aku ngomongin sisanya yang sisanya aja. Jadi menurutku ini tips buat orang tua baru nanti atau yang baru-baru nikah, sudah nikah tapi baru-baru aja. Aku tahu di saat yang masih kayak kita masih remaja nih, masih umur 20 atau kayak mungkin belasan sudah nikah, aku tahu itu pasti emosi mereka kurang stabil. Gampang namanya marah, gampang namanya gitu, kayak disenggol sedikit marah kayak gitu loh. Nah, aku kepingin kalian itu jangan luapin itu ke anak. Misalnya kalian ribut suami istri, jangan dilempar ke anak juga. Nah, terus sisanya tuh kayak komunikasi sih. Jadi kayak yang diucapin sama Nabila tadi itu juga udah betul. Jadi kayak kita sebisa mungkin jika sudah nikah nih, apalagi yang nikah muda, itu kayak apa ya? Kita harus dengerin anak sih, lebih kayak maunya anak itu apa, kayak kamu kayak gini kah orangnya, kamu kayak gimana ya, lebih ngedengerin gitu loh. Dan itu ngebuat kayak kepercayaan diri anak itu bakal kayak akan meningkat gitu loh. Jadi kayak apa ya, misalnya anak itu akhirnya punya percaya diri gitu loh. Gimana ya? Jadi ketika anak itu mau ngomong nggak takut salah, nggak takut gimana, karena dari kecil tuh sudah didengerin gitu loh. Kita maunya apa, terus ya kayak gitu, paham nggak sih? Iya, paham. Bener-bener itu bener banget sih. Maksudnya kayak ada tadi disinggung soal parenting ke kedua orang tua. Misalnya ada masalah
misalnya suami dan istri jangan dilimpahkan ke anak gitu. Karena Via pribadi juga pernah ikut kayak webinar juga soal parenting dan tapi lebih fokusnya tuh ngebahas ke orang tuanya dibanding ke anaknya. Kalau kita ke anak kan ya ini. Kalau dari itu sih jadi kayak emang sering kayak yang bikin jadinya hubungan antara orang tua dan anak itu juga dari orang tuanya juga loh. Jadi misalnya gini, misalnya didikannya ibu dan bapak ini beda. Misalnya ibu lebih ngemanjain, terus bapaknya itu lebih yang keras. Nah, akhirnya kan sebagai anak juga bingung dong, ini gimana nih gitu. Sebenarnya gimana sih peraturannya ini gitu kan. Dan akhirnya yang paling penting emang benar komunikasi. Jadi komunikasi dulu, mungkin untuk orang tua, suami dan istri komunikasiin dulu ini mau fixnya gimana ngedidik anaknya, tapi sebelum ngefixin itu, menurut Via pribadi sih lebih digali dulu ya, karakteristik anak kita itu seperti apa sih dia misalnya nggak bisa diapain, mungkin dia lebih keras hati gitu, lebih gimana kalau disampaikan, karena kalau misalnya sama-sama keras kepala, terus kayak ya kayak antara batu sama batu nggak sih Kak, kayak nggak bakal bisa nyatu gitu kan ya. Jadi mending kita emang harus memahami dulu karakteristik anak kita gimana, baru kita ngefixin sama pasangan kita ngedidiknya gini aja, jangan terlalu yang kayak gini. Akhirnya buat peraturan sama-sama. Itu juga penting sih. Nah, buat teman-teman, tadi merupakan pertanyaan terakhir sekaligus menutup podcast kita yang terakhir hari ini. Itu mungkin sedikit tips dari teman-teman kita, dari Kak Justisia, dari Kak Alvin, dan juga terima kasih banyak buat Kak Nabila udah sharing-sharing, ngeluangin waktunya buat kita hari ini. Sama-sama. Oke. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang mau mendengarkan podcast kita sampai di podcast kita yang terakhir ini. Jangan kangen sama Via, karena kita kayaknya nggak bakal ketemu lagi ini ya. Mungkin kalau sama kakak-kakak UMM-nya bakal ketemu gitu. Insya Allah bakal ketemu lagi lah ya. Juga makasih banyak banget buat Kak Alvin, Kak Justisia, dan juga kakak-kakak yang dari kemarin udah nge-sharing dari sisi psikologisnya terkait permasalahan-permasalahan yang sering kita temuin di kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk anak mudanya. Terima kasih banyak buat kakak-kakak yang udah ngeluangin waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.